Shalom saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Apa kabar dan kita semua, dan saya percaya kabar kita semua baik-baik saja walaupun situasi Indonesia, situasi dunia sekarang masih sangat mencekam, menakutkan. Tapi kita percaya sama-sama kebangkitan Yesus membuat iman kita menjadi tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus membuat iman kita punya tujuan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di Minggu Paskah hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Oleh karena itu saya undang kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya dimanapun kita berada, walaupun kita dibatasi oleh jarak dan mungkin waktu, tapi hadirat dan kuasa firman-Nya tidak pernah terbatas dalam setiap hidup kita. Kuasanya tetap sama walaupun kita berbeda-beda tempat, tetapi penyertaan Tuhan yang sama dan hadirat-Nya kita boleh rasakan sama-sama melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak kita semua dimanapun kita berada untuk beribadah, sama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kuasa-Nya. Dia boleh mati, dan kemungkinan dia dibangkitkan kembali. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oh haleluya. Haleluya.
Lalu besar pengorbananmu bagi kami. Oleh karena itu kami boleh ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan, pertanda bahwa Kau menang dari maut. Oleh karena itu iman kami tidak menjadi sia-sia. Kita percaya tidak hidup di dalam dosa, karena kebangkitan yang teramat membawa berita bahagia bagi setiap kami yang percaya. Menyerahkan pujian penyembahan kami hari ini dalam tangan-Mu Bapa, untuk menjamah setiap kami, buat teman-teman kami, buat orang-orang percaya yang berbahagia dimanapun berada, untuk menjamah segenap pujian penyembahan. Boleh kami rasakan sama-sama hadirat dan kuasa Tuhan. Bersyukur kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang berbahagia, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata, jikalau Dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, ketika kebangkitannya, berarti iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita punya Yesus Tuhan yang membuktikan bahwa Dia adalah pribadi yang layak disembah. Dia hidup dan kita memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kita angkat sama-sama pujian ini. Kita menaikkan pujian ini sebagai iman kita bahwa kita punya hari esok di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makna Paskah menurut saya, Paskah itu menunjukkan betapa besar kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa manusia. Manusia yang tadinya berdosa, manusia yang tadinya tidak layak, yang tadinya ada jurang pemisah dengan Allah, tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, akhirnya manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi dengan Allah, bisa bersekutu dengan Allah.
Melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini juga saya belajar bahwa Tuhan itu nggak pernah gagal dalam setiap perancangan-rancangannya. Tuhan juga selalu menepati janjinya, dia nggak pernah ingkar sama janji-janjinya. Dan juga saya percaya bahwa ada pengharapan baru gitu bagi kita orang-orang percaya, karena kita itu memperoleh hidup yang kekal melalui kematian Tuhan Yesus ini. Di Paskah bagiku, Paskah ialah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dan menyelamatkan umat manusia. Paskah kaitannya sangat erat dengan iman manusia. Jika tidak ada Paskah, maka iman manusia itu akan sia-sia dan tentunya tidak berarti apapun. Yang harus selalu kita ingat, Paskah itu merupakan bukti cinta kasih Tuhan untuk saya dan kalian semua. Biarlah di Paskah kali ini kita bisa sama-sama meningkatkan iman kita kepada Tuhan dengan kondisi apapun, dengan cara beribadah kita bagaimanapun, tapi kita harus tetap bersungguh-sungguh dan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya sedikit mau menjelaskan makna dari Paskah bagi saya sendiri. Pastikan setiap tahun kita merayakan Paskah sebagai hari kebangkitannya dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi terkadang kita ada juga yang belum benar-benar mengerti akan arti kebangkitannya. Kalau saya sendiri, peringatan Paskah ini merupakan kemenangan umat manusia dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada keselamatan juga tanpa penyalibannya yang ia rela korbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi karena itu, buat kita semua, mulailah mengabarkan kabar baik segera kepada semua orang, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar semakin banyak jiwa yang mendengar dan semakin juga banyak jiwa yang diselamatkan. Demikian penjelasan singkat tentang Paskah dari saya pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat aku secara pribadi, yaitu betapa besar pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga dia rela menanggung semuanya hanya untuk menyelamatkan kita dari maut, dan kita setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus Kristus tercurah bagi kita semua. Sungguh luar biasa, aku punya Allah yang mau berkorban, yang sangat mengasihi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih oleh Tuhan. Selamat Hari Paskah. Makna Paskah bagi kehidupan saya itu adalah pengampunan. Pengampunan atas dosa-dosa bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah ditebus atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian Paskah juga bagi kehidupan saya adalah pengingat akan kasih Kristus terhadap kita semua. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka biarlah di Paskah ini setiap kita dapat mengingat kasih sejati dari Tuhan Yesus kepada setiap kita. Dan biarlah kita semua menerima kasih karunia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera di hari Paskah ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan sama-sama melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Kristiana Budi. Shalom, Imagers MDC Kadipaten dimanapun engkau berada saat ini.
Kita sama-sama bersyukur pada kesempatan saat ini kita boleh bersekutu, walaupun kita tidak secara langsung bertemu, tapi kita masih dipertemukan oleh satu teknologi yang luar biasa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan setiap kita saat ini, sehingga kita masih bisa bersekutu. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap bersekutu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap hidup di dalam iman kepada Kristus. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita sedang merayakan suatu peristiwa yang luar biasa, hari yang sangat-sangat penting yang perlu dimaknai dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Apakah itu? Paskah. Tadi setiap kita sudah sama-sama menyimak beberapa pandangan dari setiap rekan-rekanmu, teman-temanmu, bagaimana mereka memaknai hari Paskah di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tetapi yang jelas pada saat sore hari ini, pada saat kesempatan hari ini, saya akan berbagi bahwa ketika kita mendengar kata Paskah, hanya ada dua hal di sini yang kita tahu dan kita pahami. Paskah suatu peristiwa penting, di mana di dalam Paskah itu berbicara yang pertama tentang kematian. Tidak ada yang namanya kebangkitan atau kemenangan kalau tidak ada yang namanya kematian. Dan Allah memahami itu. Allah tahu prinsip itu. Oleh karena itu Dia memberikan anaknya yang tunggal karena kasihnya kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, kita tahu tadi bahwa Paskah bukan hanya berbicara tentang kematian, tapi Paskah berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita hanya tahu bahwa Yesus mati tapi tidak ada kebangkitan, maka Alkitab mengatakan sia-sialah kepercayaan dari setiap kita. Oleh karena itu, bagaimana setiap kita, anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, maknai Paskah pada tahun ini? Maknai Paskah dengan dua hal. Yang pertama, kita harus menghargai kematian Kristus sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita harus memaknai kematian Kristus itu sebagai suatu dengan bentuk ucapan syukur kepada Kristus. Karena kita tahu, bahkan saya akan bagikan kepada saudara di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Bagaimana kita bisa memaknai kematian Kristus? Yang Roma 6 ayat 11 berbunyi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, maknai kematian Kristus itu dengan suatu sikap bagaimana hidup kita. Kita sudah dimatikan oleh Yesus dosa-dosa kita, maka kita juga harus menyikapi kematian Kristus itu dengan hidup kita, senantiasa mematikan kedagingan kita, mematikan dosa-dosa yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus, tapi kita sungguh memaknai kematian Kristus itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita dari hari ke hari kita mematikan kedagingan kita mematikan dosa-dosa kita dengan hidup semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, maknai kebangkitannya dengan rasa optimis, dengan rasa penuh pengharapan. Karena kita tahu di dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, katanya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kita memaknai kebangkitan Kristus itu dengan rasa optimis. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa kita harus memiliki rasa optimis. Kita harus memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Walaupun saat-saat ini di sekitar kita, di bangsa kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Banyak kematian di mana-mana. Tapi saat perayaan Paskah tahun ini, kita kembali diingatkan bahwa kita masih punya Yesus. Kita punya Yesus yang Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia memberikan harapan bagimu dan saya. Dia memberikan harapan kepada bangsa kita bahwa tidak selama-lamanya orang yang mengalami masa-masa sulit itu ditinggalkan, tapi selalu ada harapan di dalam Kristus. Oleh karena itu,
Biarlah setiap kita memaknai Paskah tahun ini dengan hidup semakin bersyukur kepada Tuhan, dengan selalu mematikan keinginan daging kita, dosa-dosa kita. Dan yang kedua, maknai kebangkitannya dengan hidup yang optimis dan selalu penuh pengharapan. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apapun yang menjadi tantangan hidupmu hari-hari ini, percayalah bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, ada pengharapan, ada kemenangan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mengalami kemenangan di dalam Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada kesempatan tahun ini kami kembali boleh Tuhan merayakan Paskah, di mana kami boleh mengingat bahwa Engkau sudah mati bagi setiap dosa-dosa kami. Kami boleh mengingat bagaimana kasih-Mu yang besar itu Engkau limpahkan dalam hidup setiap kami. Dan Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena kami tahu satu berita yang baik, bagaimana Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau juga bangkit untuk setiap kami. Ini membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Ini membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, setiap kami di tempat ini Tuhan, boleh memaknai tahun ini Tuhan sebagai tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh kemenangan. Walaupun saat-saat ini Tuhan, kami menjumpai hal-hal yang buruk menimpa setiap umat-Mu, menimpa bangsa kami bahkan dunia ini, tapi kami mau terus memegang janji-Mu bahwa bagaimana Engkau akan setia menunjukkan kasih dan rahmat-Mu, bahwa selalu ada pengharapan ketika kami percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami minta Tuhan Yesus terangi bangsa ini dengan pengharapan yang daripada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kami sebagai biji mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau sama-sama memberkati bangsa kami Tuhan dalam perayaan Paskah ini ya Bapa. Kami sungguh mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terangi bangsa ini Tuhan dengan kabar kebangkitan, dengan kabar pengharapan, dengan kabar kemenangan atas virus yang saat ini Tuhan melanda dunia ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah menutup mata, Engkau tidak pernah menutup telinga untuk mendengar seruan dari setiap kami. Sangat terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat hari Paskah yang sudah kami boleh lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah untuk setiap kalian. Tuhan Yesus memberkati.